Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita membangun keseimbangan dalam hidup ini. Saya pernah bercerita tentang harmoni alam. Allah itu menciptakan alam ini dengan harmoni yang luar biasa. Perimbangan antara siang malam, antara gelap dan terang, antara panas dan dingin. Itu semuanya adalah wujud keteraturan yang memang didesain oleh Yang Maha Mengatur. Dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengatur kalau kita mau berlatih dan membiasakan itu untuk mengatur, termasuk mengatur keseimbangan di dalam hidup. Jangan terlalu banyak bekerja, tetapi jangan juga malas bekerja. Ifrat itu tidak baik, tafrid juga tidak baik. Berlebihan, boros itu tidak baik. Pelit tapi juga tidak baik. Jadi kalau kita ini mau membangun sikap pertengahan yang dalam bahasa Arab disebut tawassut, itu ya harus bisa memilah dan memilih kapan kita harus istirahat, kapan harus bekerja, kapan harus diam, kapan harus berbicara. Dan dalam banyak hal kita juga bisa melihat bagaimana keseimbangan jasmani rohani itu juga harus kita perhatikan. Badan kita itu bisa lelah, tapi batin kita juga bisa lelah. Dan kelelahan batin itu dampaknya itu bisa lebih luar biasa daripada kelelahan-kelelahan yang bersifat jasmani atau fisik. Banyak orang yang sakit itu sebagai akibat dari kelelahan-kelelahan batiniah, kelelahan-kelelahan yang bersifat spiritual, kelelahan-kelelahan yang bersifat kejiwaan. Dan banyak orang yang secara fisik itu tidak terlalu bugar, tetapi karena dia punya kekuatan batin yang luar biasa, dia bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan orang biasa. Saya pernah belajar dari cerita-cerita orang-orang besar, orang-orang pintar, orang-orang bijak, siapapun mereka. Saya pernah membaca cerita tentang Einstein, membaca cerita tentang orang-orang yang memang menjadi orang yang sangat dikagumi di dunia ini karena penemuan-penemuannya yang luar biasa. Ada cerita tentang Thomas Alva Edison, dan cerita-cerita tentang orang-orang hebat, termasuk cerita tentang filosof. Ada Plato, ada Socrates, ada Aristoteles dan sebagainya. Itu orang-orang yang memang punya kelebihan. Secara fisik mereka mungkin biasa-biasa aja, tapi mereka punya kekuatan intelektual yang luar biasa, kekuatan spiritual yang luar biasa, sehingga semangatnya itu luar biasa untuk melakukan sesuatu, sehingga dia memperoleh sesuatu yang jauh melampaui apa yang dicapai oleh orang-orang pada umumnya. Apalagi kalau kita belajar dari para nabi, kisah-kisah para nabi itu luar biasa. Saya pernah bercerita dan diceritai tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekuatan spiritualnya kan luar biasa, kekuatan batiniahnya luar biasa. Dan juga cerita tentang Nabi Muhammad SAW itu luar biasa kekuatan batinnya. Tetapi juga dia punya kekuatan fisik yang baik. Artinya jasmani dan rohani itu harus punya keseimbangan. Mari kita menjaga keseimbangan, termasuk keseimbangan di dalam hidup. Jangan terlalu banyak makan, tapi jangan juga tidak mau makan.
Jangan terlalu banyak minum, tapi jangan juga tidak mau minum. Saya pernah satu saat ingin membaca buku dan harus saya selesaikan dalam 3 hari. Ternyata tidak mudah menyelesaikan dalam 3 hari ya, kalau kita mau membaca dengan serius. Buku yang kira-kira 300 halaman itu saya target 3 hari selesai, ya selesai, tapi lelah. Karena saya ingin membaca dengan serius dan memahami isi buku itu. Kalau sekedar membaca sambil santai, tidak terlalu mendalam, itu mungkin selesai. Baca koran itu cepat sekali selesai, karena kita tidak ingin tahu semuanya. Baca artikel-artikel yang ringan-ringan itu ya cepat sekali. Membaca novel itu cepat sekali. Tetapi kalau kita ingin memahami gagasan-gagasan yang ada dalam tulisan itu tidak mudah, dan kadang-kadang secara fisik kita mengalami kelelahan karena secara psikis kita terkuras. Jadi kekuatan batin kita terkuras untuk melakukan tindakan-tindakan. Dan saya pernah merasa lelah sekali itu ketika habis mengajar, sehingga fisik saya itu terasa tidak nyaman dan berpikir itu tidak jernih lagi. Dan orang tidak selalu bisa memahami apa yang kita lakukan, karena tidak semua orang punya pengalaman yang sama dengan pengalaman kita. Dan saya harus paham untuk bisa memahami orang banyak tentang sikap mereka terhadap diri saya ketika mereka tidak memahami apa yang saya alami. Dan saya aktif di masyarakat. Tuntutan masyarakat itu bermacam-macam. Dan kalau kita memenuhi semua tuntutan masyarakat, ya nggak cukup tenaga kita, waktu kita nggak cukup. Tetapi kita harus tahu dengan empati yang luar biasa, banyak orang hebat itu bisa berjalan dengan baik, membangun keseimbangan antara membangun kesalahan individual dan kesalahan sosialnya. Termasuk ketika kita membangun kesalahan-kesalahan individual kita yang sifatnya itu vertikal, itu juga harus kita imbangi dengan kesalahan-kesalahan sosial yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin cerita tentang bagaimana puasa itu bisa kita jadikan sebagai media untuk membangun keseimbangan. Kemarin saya bercerita tentang bagaimana kita ini sebenarnya ingin makan, tetapi tidak boleh makan di siang hari. Ingin minum, nggak boleh minum di siang hari. Dan bahkan saya diceritai oleh banyak orang yang di siang hari itu adalah perokok berat. Tapi dengan berpuasa dia tidak merokok sama sekali dan kuat itu. Karena apa? Ada kekuatan-kekuatan batiniah, kekuatan-kekuatan spiritual yang membuat dia itu tidak mau merokok. Karena dia ingin taat pada aturan-aturan yang terkait dengan puasa untuk tidak melakukan tindakan yang bisa membatalkan puasanya, meskipun dalam kajian fikih kontemporer orang masih bisa berdebat merokok itu membatalkan puasa atau tidak, karena merokok itu masuk dalam kategori makan minum atau tidak. Merokok itu kan menghisap rokok itu sama nggak dengan makanan minum. Kalau kita berbicara dari aspek fikihnya, mungkin perdebatannya tidak akan bisa selesai. Tapi kalau kita melihat sesuatu itu dengan cara pandang yang lebih bersifat esoterik, apapun yang meragukan diri kita tinggalkanlah. Asupan-asupan apapun yang bisa membuat kita itu nyaman dan itu terkait dengan sesuatu yang bernama merokok, kemudian ngulup permen dan sebagainya. Ada yang dikatakan mabuk karena sekedar menghirup asap. Ya, boleh saja orang berdebat secara fikih, tapi lebih dari itu mari kita berhati-hati untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat kita ragu. Tinggalkan apa yang meragukan, lakukan apa yang memang yakin itu bisa kita lakukan, dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Meyakini sesuatu dan kemudian melakukan sesuatu yang kita yakini itu nyaman. Tapi ketika kita harus melakukan sesuatu yang kita ragukan, itu yang tidak nyaman. Saya pernah satu saat itu mau makan bakso. Nah, ada cerita bakso yang mau saya makan itu dibeli di sebuah warung bakso yang masih diragukan kehalalannya oleh banyak orang. Karena saya tidak ingin menyakiti hati orang yang memberi, saya mengatakan, nanti saya makan. Basa-basi aja. Tetapi akhirnya nggak saya makan. Saya buang, tidak saya berikan kepada siapapun. Karena kalau saya memberikan sesuatu yang meragukan bagi diri saya, berarti saya menjerumuskan kepada sesuatu yang tidak baik dan tidak benar.
Nah, ini pengalaman-pengalaman spiritual saya. Secara pribadi memang saya alami dan tidak mudah diceritakan pada orang karena tidak semua orang paham dengan apa yang saya alami dan saya lakukan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, nah terkait dengan persoalan keseimbangan itu, saya katakan bahwa keseimbangan itu merupakan sesuatu yang ideal yang dimiliki oleh setiap orang dalam urusan apapun dan harus dimiliki, termasuk di dalamnya dalam urusan ibadah, dan lebih khusus lagi pada ibadah puasa. Itu kita mencoba untuk memahami bagaimana kita membangun keseimbangan. Nah, saya katakan secara bahasa saum atau siam itu maknanya kalau saya runut di dalam kitab-kitab tafsir itu berkisar pada berhenti dan menahan. Al-Quran menggunakan kata itu tidak hanya dalam konteks atau kaitan menahan diri atau berhenti dari makan minum dan melakukan hubungan seksual di siang hari, tetapi juga dalam konteks menahan emosi dan mengendalikan diri. Dan itu tidak mudah. Bagaimana kita menahan emosi dan mengendalikan diri, karena emosi-emosi negatif itu bisa saja muncul dan emosi positif itu bisa saja kemudian tidak muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan kita untuk menahan emosi. Mengendalikan diri itu kan termasuk bagian dari kecerdasan emosi kita yang pada saatnya tidak mudah kita lakukan. Kadang-kadang kita terprovokasi untuk marah, terprovokasi untuk ngomong, terprovokasi untuk menulis, terprovokasi untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pantas dilakukan. Saya pernah membaca sebuah kitab tafsir yang membahas tafsir surat Maryam ayat 26. Di dalam rangkaian kalimat yang ada di dalam ayat itu ada pernyataan Allah yang dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nadartu lirrahmani shauma. Kemudian ada lanjutannya, falan ukallimal yauma insiyya. Nah, ayat ini adalah ayat yang terdapat di dalam surat Maryam ayat 26. Dan di dalam surat ayat itu, pada surat ayat itu, Allah menegaskan sesungguhnya aku telah bernadar puasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Ini kan firman Allah yang diberikan oleh Allah melalui wahyunya pada malaikat Muhammad SAW melalui Jibril, bahwa pada waktu itu Maryam itu punya nadar untuk berpuasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih, yang memang diyakininya akan memberikan kasih sayang kepada dirinya dengan berpuasa, puasa bicara. Oleh karena itu aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini saja. Terkait dengan apa? Terkait dengan kelahiran anak laki-laki yang dikandungnya yang tidak mudah dijelaskan pada orang. Dan ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai puasa bicara atau menahan emosi atas ejekan dan cemoohan karena Maria melahirkan anak tanpa suami. Nah, ini bisa jadi fitnah. Tetapi Maria melakukannya. Kenapa? Dia tidak mudah melakukan sesuatu dengan berbicara dan menjelaskan pada orang tentang kejadian yang dialami. Karena ini kejadian yang sudah keluar dari adat kebiasaan. Bagaimana seorang wanita punya anak tanpa suami, ini kan pasti akan dicibir orang dan dituduh zina dengan laki-laki. Maka cerita-cerita di dalam novel tentang Maryam itu juga ada yang menceritakan ada sesuatu yang terselubung di balik kisah Maryam itu, yang dengan tidak empati orang bisa menuduh Maryam itu pernah berzina dengan seorang laki-laki dan menyembunyikan perbuatannya itu untuk tidak dikatakan kepada orang lain. Tetapi ini sesuatu yang tidak pantas kita kembangkan. Ini akan jadi fitnah, karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang buruk pada hambanya yang dicintainya. Maria melahirkan seorang anak bernama Isa, dan kemudian Isa itu menjadi seorang rasul yang mendakwahkan syariat Allah kepada orang-orang yang memang dihadapinya pada waktu itu. Tentu saja tidak mudah bagi Maryam untuk menjelaskan pada orang lain. Oleh karena itu dia berpuasa untuk bicara atau menahan emosi atas ejekan dan cemoohan orang banyak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berhenti dan menahan dalam berpuasa itu bukan karena kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu, tapi karena kita ingin mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya bisa kita lakukan. Karena itu hakikat puasa itu disamakan oleh sebagian ulama dengan kesabaran. Hakikat puasa itu kesabaran untuk tidak melakukan sesuatu yang pada saatnya memang tidak harus dilakukan karena kita dilarang oleh Allah untuk melakukan. Atau melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak kita suka itu kita lakukan, tapi ada perintah Allah untuk melakukannya.
Nggak usah jauh-jauh. Sholat itu bagi orang yang tidak pernah sholat berat melakukannya. Bagi orang yang malas berat. Tapi bagi orang yang mengerti arti penting sholat, dia akan dengan sabar melaksanakannya. Korupsi, nah itu bagi orang yang sadar bahwa itu sebuah larangan, tidak akan membebani dirinya ketika dia meninggalkan perbuatan itu atau tidak melakukan tindakan korupsi. Tapi bagi orang yang tidak sabar, korupsi itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan, karena orientasi orang untuk menjadi orang kaya itu di dunia ini kan banyak dimiliki oleh orang. Nah, orientasi materi ini kan luar biasa. Kalau dalam bahasa hadis, hubbud dunya itu kan luar biasa. Bagaimana orang mencintai dunia dan mengejar kepentingan dunia itu dengan cara apapun, termasuk dengan cara yang haram, sehingga dia tidak sabar. Artinya dia tidak bisa berpuasa untuk mengendalikan diri dalam rangka untuk mengejar sesuatu yang dia inginkan. Makanya saya sering mengatakan, puasa itu intinya adalah pengendalian syahwat. Untuk secara sabar menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, dan melakukan sesuatu yang pada dasarnya, kalau kita itu mau bersikap subjektif, tidak ingin kita lakukan, tapi karena Allah memerintahkan kita untuk melakukannya, kita lakukan. Makanya di dalam puasa, kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan pada saatnya melakukan apapun yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk kita lakukan. Bahkan sesuatu yang tidak diperintah dan dilarang pun kita lakukan dalam rangka untuk menyempurnakan amal soleh kita yang kita kerjakan. Dan pada saatnya insya Allah di dalam berpuasa ini kita akan bisa membangun takwa dengan baik, dan pada saat akhir puasa insya Allah takwaan kita akan bertambah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi esensi puasa itu pengendalian diri. Ketika kita bisa mengendalikan diri, Allah menjanjikan pahala tanpa batas. Nah, pengendalian diri dalam kehidupan itu menjadi penting agar terjadi keseimbangan yang merupakan kata kunci dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin bahagia, ayo kendalikan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat kita itu tidak bahagia, dan lakukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Bersyukur atas nikmat itu harus kita miliki untuk membangun kebahagiaan di dalam hidup. Dengan bersyukur insya Allah kita akan bahagia. Dan kita harus sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan, dan selalu bersabar untuk melakukan sesuatu yang memang pantas dilakukan. Dan ini proses pengendalian diri yang tidak biasa. Bagi orang yang berpuasa, ini adalah sesuatu yang biasa aja. Karena apa? Dia yakin dengan puasanya itu dia akan menjadi orang yang memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu bercerita begini. Berbagai penyakit manusia modern yang bersifat fisik, seperti sekarang yang populer diabetes, hipertensi, jantung, dan macam-macam, masuk kanker, itu timbul karena tidak ada keseimbangan. Ya, keseimbangan apapun, termasuk keseimbangan pola makan, keseimbangan di dalam mengendalikan diri, dan keseimbangan yang lain, termasuk ketidakseimbangan di dalam melakukan tindakan yang bersifat fisik maupun spiritual, tindakan-tindakan jasmani dan rohani yang tidak seimbang. Ada penyakit-penyakit yang secara batiniah itu dimiliki oleh orang, secara kejiwaan dimiliki oleh seorang. Orang menderita, ada orang stres, orang depresi, dan yang lain-lain, timbul karena ketidakseimbangan pola hidup dan pola pikir orang. Saya masih ingat betul, ketika saya sedang melakukan sesuatu yang berat untuk saya lakukan, itu tiba-tiba perut saya sakit, lambung saya terserang. Karena apa? Ada sesuatu yang membuat saya itu stres dan berat. Dan disinilah kemudian saya mulai mengerti, saya harus kembali kepada zat yang Maha mengatur, itu Allah. Saya ambil air wudhu, saya sholat. Memang tidak langsung sembuh, tapi dengan sholat itu ada ketenangan yang luar biasa. Dan ini yang saya pahami, bahwa ketika kita kembali kepada Allah, insya Allah hidup kita akan tenang. Ketika kita banyak berzikir, kita tenang. Dan ini jaminan dari Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ini janji Allah. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, hati itu akan jadi tenang. Dan pada saat nyaman, tenang, tentram hati, semua itu jadi enak. Berbuat sesuatu enak, tidak berbuat sesuatu itu enak kalau hati itu sedang nyaman, tentram, damai. Nah, pentingnya keseimbangan dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah itu juga harus bisa kita lakukan. Karena pada saat kita bersyukur, semua nikmat Allah, sekecil apapun nikmat Allah yang diberikan Allah pada diri kita, itu betul-betul bahagia kita. Saya pernah membaca di dalam surat
Ar-Rahman ayat 7 sampai 10. Itu saya coba saya renungkan. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Langit itu telah Dia tinggikan, Dia itu Allah. Dan Dia telah menciptakan timbangan keadilan dan keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Bumi telah Dia bentangkan untuk makhluknya, yang memerintahkan kita untuk menegakkan dan tidak melampaui timbangan, yang disebut al-wazn atau mizan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat itu saya coba saya renungkan. Di situ seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwa kasih sayang Allah yang tercermin di dalam berbagai nikmat yang disebut di dalam surat itu, termasuk nikmat petunjuk atau pemahaman Al-Qur'an yang disebut Al-Bayan, itu hanya dapat dirasakan dengan baik kalau kita melakukan tindakan yang tepat. Jika dilakukan dengan memperhatikan atas asas keseimbangan, untuk bisa membuat kita itu memiliki kenikmatan yang bisa kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan yang membahagiakan. Saya pernah punya kenikmatan yang berupa peluang atau waktu untuk berzikir. Saya gunakan. Ketika saya punya kenikmatan untuk diberi peluang Allah untuk berpikir, saya gunakan. Nikmat istirahat saya gunakan. Nikmat makan saya gunakan. Nikmat minum saya gunakan. Dan nikmat apapun saya gunakan. Dan ketika kita lakukan semua itu dengan hati, insya Allah semua akan bahagia. Sekecil apapun sesuatu yang kita lakukan dengan sikap syukur itu akan membahagiakan. Hari ini saya ngaji dan itu membahagiakan karena ngaji ini bagian dari nikmat Allah yang bisa saya rasakan. Karena tidak semua bisa mengaji seperti saya, dan ini kemampuan yang diberikan Allah yang harus saya lakukan. Saya kerjakan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Ini bagian dari sikap syukur saya. Bahkan ketika saya menjelaskan tentang konsep ummatun wasato pada saat dimana saya diminta untuk memberikan pengajian, saya citir surat Al-Baqarah ayat 143. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litahkunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lila'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai wa in kanat la kabiratan illa alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, umat pilihan, umat terbaik, umat yang adil, umat yang bisa membangun keseimbangan, baik keseimbangan dalam keyakinan, keseimbangan dalam pikiran, keseimbangan dalam sikap, maupun keseimbangan di dalam perilaku. Agar kamu semua menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat. Ini disebut dalam kitab tafsir Baitul Maqdis, yang dahulu kamu berkiblat padanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemilihan kiblat, ini dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjidil Haram. Sesungguhnya pemilihan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan ayat-ayat Allah semacam ini, kita ditantang kok sebenarnya. Kita mau taat pada Allah dan Rasulnya atau tidak? Kalau mau, ayo. Kalau tidak, silahkan. Tapi ketaatan yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah itu akan membangun kenikmatan yang luar biasa. Misalnya ketika kita berpuasa, dengan puasa Ramadan yang akan segera kita laksanakan beberapa hari lagi, itu akan kita nikmati sebagai sesuatu yang betul-betul menyenangkan. Karena apa? Panggilan Allah bagi kita untuk berpuasa itu sebuah panggilan yang memang harus kita laksanakan dalam rangka untuk mewujudkan iman kita kepada Allah dan segala macam yang diperintahkan Allah pada diri kita. Sehingga ketika dipanggil dengan panggilan
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita enggak pernah berpaling. Kita akan segera mengatakan sami'na wa ata'na. Dan saya berharap puasa yang kita lakukan dengan ikhlas, karena kita akan bisa membentuk karakter kita sebagai manusia yang betul-betul memiliki keseimbangan di dalam hidup. Tidak berlebihan dalam urusan dunia sehingga lupa terhadap urusan akhirat. Tidak berlebihan dalam urusan pribadi sehingga lupa terhadap urusan keluarga dan masyarakat. Dan juga tidak berlebihan dalam urusan jasmani sehingga lupa terhadap urusan rohani. Semua harus dibangun dengan keseimbangan yang terbaik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya mari kita jadikan puasa kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Berapa hari lagi? Mari kita jadikan sekali lagi puasa kita ini sebagai media untuk membangun keseimbangan bagi diri kita, agar diri kita bisa menjadi orang yang bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang selalu saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita bangun keseimbangan. La ifrata wa la tafrita. Jangan berlebihan, jangan boros, tapi jangan pelit. Jangan pernah kita menzalimi diri kita dan menzalimi orang lain. Jadilah orang yang bersikap adil untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan insya Allah dengan sikap adil kita akan bisa menikmati hidup. Dan apalagi ketika kita melakukan tindakan dengan sikap ihsan, lakukan sesuatu dengan sesuatu yang terbaik. Apapun yang mau kita lakukan, membaca dengan sikap ihsan, menulis dengan sikap ihsan, berbicara dengan sikap ihsan, diam dengan sikap ihsan, beribadah dengan sikap ihsan, bermuamalah dengan sikap ihsan, berkeluarga dengan sikap ihsan. Itu akan membuat kita semakin bisa merasakan arti penting hidup dalam keseimbangan. Dan insya Allah dengan keseimbangan yang bisa kita capai, kita akan mendapatkan sekali lagi kebahagiaan hidup di dunia dan insya Allah kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Inilah apa yang saya sampaikan, dan mari kita amalkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ayo jaga keseimbangan, keseimbangan fisik, keseimbangan batin, keseimbangan rohani, keseimbangan jasmani, keseimbangan duniawi dan ukhrawi, dan keseimbangan apapun yang bisa kita lakukan sehingga benar-benar apa yang kita lakukan itu memberikan kemanfaatan yang terbaik untuk diri kita dan pada siapapun yang berinteraksi dengan kita, dan semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.